Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dipanggilnya apa ini Pak? Siapa ini? Biasanya Mas Yahudi gitu. Mas Yahudi. Ya. Iya. Pak Yahudi. Ini saya agak tertarik namanya ini. Ya, namanya kok Pak Yahudi ini? Ya, kurang tahu kalau saya tanyakan kepada orang tua itu katanya pemberian dari Mbah Buyut gitu. Jadi Mbah Buyutnya menginspirasinya. Iya. Pak Yahudi dari Nganjuknya mana Pak Nganjuk? Nganjuknya Bagor, Kecamatan Bagor, desanya Silorejo. Nganjuknya di Bagor Silorejo. Iya. Ya, alhamdulillah. Sana bergabung dengan cabang ya? Cabang atau calon cabang, jadi calon masih cabang. binaan ya. Binaan. Dekat dengan rumah Pak Yahudi. Untuk sementara ini alhamdulillah memang bertempat di gubuk saya gitu. Oh gitu. Ya, calon binaannya. Yang merintis memang penjenengan. Kalau dari Kecamatan Bagor sebetulnya sebelum saya sudah ada, tapi terus ya saya ikut, akhirnya dari teman-teman itu untuk mencoba menjadi calon cabang ya, binaan di Bagor itu, dan kebetulan ditempatkan di tempat saya. Kecamatan Bagor. Kecamatan ya? Bagor. Kecamatan Bagor Nganjuk ya. Ya. Pak Yahudi sendiri untuk pengajian Ahad pagi ini datang yang keberapa ini Pak? Alhamdulillah ini pertama kalinya. Pertama kalinya. Saya, ya. Setelah sekian berapa lama Pak dari dengar radio hingga binaan sampai sekarang sudah berapa? Alhamdulillah kalau saya dengar radio mulai kurang lebih Oktober 2011. Oktober 2011. Ya. Yeah. Tetapi menemukan tempat perwakilan MTA Nganjuk itu sekitar akhir Maret. Maret baru ketemu. 2012. 2012. Yeah. Ya. Ya, itu perjalanan awalnya saya dengar dari radio, dengan tidak sengaja saya mutar-mutar radio itu ternyata ketemu gelombang MTA itu. Sekian lama nyari radio, begitu dengar gelombang di MTA atau Persada kok berhenti Pak. Apa yang membuat berhenti untuk mendengarkannya? Pertama kurang jelas Mas. Pertama itu kurang jelas, tapi kok loh ini kayak ceramah gitu, ceramah agama itu, sehingga saya dengarkan terus, lama-lama saya utik-utik itu pas suaranya jadi enak gitu. Nah itu ya kebetulan mungkin apa yang didakwahkan dari Ustadz itu yang saya suka itu. Salah satunya mungkin nggak pakai istilah lawaan atau guyonan gitu, jadi to the point lah istilahnya. Istri sejak awal juga sudah mendengarkan. Sama dengan saya. Begitu saya gabung dengan perwakilan Nganjuk Sabtu pertama, karena di sana tiap Sabtu sore ya. Sabtu keduanya saya sudah sama keluarga. Gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang istiqomah ya. Iya. Kemudian mencoba merintis binaan itu ya, calon cabang di Kecamatan Bagor. Gimana Pak? Jadi punya kerentek untuk pokoknya harus bisa ada cabang atau gimana, diawali dengan rasa gimana? Iya, tentunya ya kita bersyukur alhamdulillah ketemu kajian yang pas menurut hati saya ya. Iya. Tetapi ada sedikit ganjalan Mas ini yang mungkin insya Allah nanti kalau ada waktu bisa saya tanyakan kepada Al-Ustadz langsung. Ya, silakan nanti ada waktunya. Ya sedikit saya buka gitu, tadi malam ada pertemuan dengan warga gitu. Ternyata ya pada umumnya dari saudara-saudara kita yang lain gitu.
Jadi ada suka ada nggak suka gitu. Iya, iya. Dan tadi malam sama pengurus MTA Nganjuk datang di desa saya menyelesaikan itu, tapi kayaknya responnya kurang bagus lah. Yeah. Oke, nanti selengkapnya bisa langsung dengan Al-Ustadz ya pada saatnya nanti. Gitu. Ya. Kemudian Pak Yahudi ya. Sekian lama mungkin dulu juga sudah sering ngaji Pak ya, penjenengan sehari-harinya sebelum ketemu dengan MTA ini? Belum pernah saya. Pak begitu setelah dengar radio kemudian bergabung di perwakilan, sekarang ditambah di rumah ada binaan rintisan cabang di Kecamatan Bagor. Ya. Ada fase perubahan apa tidak Pak dalam diri penjenengan yang dirasakan? Alhamdulillah yang saya rasakan dari dari hati itu terasa tentram gitu. Begitu ya. Terus sama keluarga saling percaya. Jadi kebetulan maisa saya di Surabaya. Ya, saya mingguan, jadi kalau minggu sore berangkat ke Surabaya, nanti Jumat sore baru nyampe rumah gitu. Jadi mungkin di antara keluarga ya baik saya maupun istri dalam hal ini mungkin ada rasa-rasa yang apa gitu ya, mungkin curiga atau sedikit cemburu gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya terjun atau mendalami di MTA ini, alhamdulillah semua bisa terbuka, bisa yakin. Percaya. Begitu juga istri saya tanya juga sama gitu. Jadi ya alhamdulillah. Beda sekali rasanya ya. Beda sekali. Dulu sebelum ikut bergabung di kajian gimana? Kalau dulu rasanya dulu ya perasaan itu pasti muncul, ya sering muncul. Di samping itu apa-apa itu kurang pasrah itu. Dari segala sesuatunya itu kurang pasrah. Kadang ya alhamdulillah sedikit saya agak-agak tensi tinggi. Jadi gitu. Kalau sekarang umpama begini-begini saya ingat marah, kajian apa gunanya saya ngaji gitu. Akhirnya turun gitu ya. Itu yang saya rasakan, banyak manfaatnya yang sudah saya rasakan itu. Alhamdulillah ada sesuatu yang bisa mengontrol kita, ada sesuatu yang lebih kuat ya, memberikan istilahnya filter atau apa pada diri kita. Karena kita dengan ikut bergabungnya ngaji dalam rangka pengamalan hasil kaji itu sendiri tentunya Bapak. Ya, Pak Yahudi, sekarang walaupun baru berapa bulan ikut bergabung dan sekarang alhamdulillah berdiri di gedung pusat MTA di Solo, bisa bertemu dengan saudara-saudara yang lainnya. Saat sekarang apa yang penjenengan rasakan Pak saat sekarang ini? Ya tentunya tidak lain adalah merasa bangga, merasa senang gitu. Ternyata ya MTA yang saya dengar dari radio awalnya, setelah saya melihat sungguh luar biasa. Jadi ketertarikan para muslim ya, kebanyakan sudah banyak, bahkan mungkin sudah ratusan ribuan ini ya sudah masuk di gedung MTA ini. Nah saya sedikit mungkin menghimbau mungkin saudara-saudara saya yang terutama dari Bojonegoro, karena saya aslinya Bojonegoro Mas. Oh Bojonegoro. Ya. Kebetulan di tempat saya Bojonegoro itu ada fasilitas yang untuk saat ini saya katakan mubadir gitu, karena ada banyak parabola di sana, tetapi mereka belum tahu cara membuka radio MTA FM itu belum tahu. Saya kemarin ke sana juga belum tahu sama sekali. Bahkan mendengar kalimat MTA itu apa MTA itu. Padahal sarana itu sangat-sangat bagus ya. Sudah ditunjang dengan parabola itu tadi. Ya, tentunya nanti bisa diupayakan sehingga dakwah kita bisa tersebar hingga kemanapun bisa sampai begitu Bapak. Harapan besar saya memang seperti itu Mas. Jadi bisa meluas sampai ke seluruh penjuru Indonesia ini.
Ya, karena ya kalau saya secara pribadi merasakan besar manfaat dan faedahnya untuk kita, untuk diri kita. Pak Yahudi hari ini sendirian atau rombongan, Pak? Alhamdulillah dari Nganjuk itu gabung perwakilan dan calon cabang atau binaan-binaan itu keseluruhan ada insya Allah kurang lebih 83 orang. 83 ya. Pakai bis nih? Bis, ada yang kendaraan pribadi ada. Oh begitu. Ya. Alhamdulillah rombongan bisa selamat sampai di sini. Ya. Nanti kita doakan juga perjalanan lancar sehingga bisa sampai di rumah seperti yang kita harapkan, begitu Bapak. Amin. Yang terakhir Bapak mungkin ada pesan ataupun penggugah semangat ini untuk saudara-saudara kita yang sedang mendengarkan di rumah nih Pak, silakan. Ya, saya nyoba untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara saya dimanapun saudara berada, terutama di wilayah Nganjuk dan Bojonegoro. Yang saat ini mungkin sudah ada yang mendengar, mohon disampaikan kepada saudara-saudara yang lain bahwa MTA memang sudah menyebar di mana-mana dan kajiannya sudah ada di mana-mana. Nah, bagi yang belum mendengar mungkin bisa dilihat di parabola, terutama di daerah Bojonegoro. Di Desa Gondang, Kecamatan Gondang itu mayoritas memakai parabola, Mas. Tapi mereka banyak yang belum tahu. Ya, insya Allah kalau dengan suara ini mungkin dia bisa mendengar, barangkali bisa menyebarkan hal yang baik, kabar gembira ini buat saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah kita doakan. Baik, terima kasih Pak Yahudi waktunya dan berbagi kisahnya, berbagi spiritnya. Harapan kita adalah spirit semangat untuk mengkaji, menuntut ilmu ini bisa tertular dengan saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.